Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, ada sekitar 20 kabupaten kota yang mengalami PSU, pemungutan suara ulang di Republik Indonesia pada Pilkada serentak tahun 2024 dari hasil persidangan di Mahkamah Konstitusi, di MK. Ini sahabat BN membuktikan bahwa memang kecurangan di dalam pilkada di Republik ini yang hingar-bingar bunyi suaranya di tengah-tengah masyarakat selama ini terbukti. Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi, ada lebih dari 20 daerah yang harus melakukan pemungutan suara ulang, baik di seluruh TPS maupun di sebagian TPS. Di antaranya Provinsi Papua, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Bovendigul, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Magetan, Kabupaten Serang, Kota Palopo, Kota Banjarbaru, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Sabang, Kabupaten Siak, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Bengkulu Selatan. Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil Pilkada Kabupaten Serang 2024 yang memenangkan Ratu Rahmatu Zakiah sebagai Bupati terpilih. Ratu Rahmatu Zakiah merupakan istri Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. MK meminta KPU melakukan pemungutan suara ulang paling lama 60 hari sejak putusan. Menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang nomor 2028 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024. 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024 di seluruh TPS di Kabupaten Serang dengan mendasarkan pada daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024. Dalam pertimbangannya, MK menilai ada keterlibatan struktur aparat pemerintah desa sehingga majelis hakim meyakini telah terjadi serangkaian pelanggaran yang secara fundamental merusak kemurnian suara pemilih. Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih menyebut ada pelanggaran keberpihakan kepala desa yang terjadi secara masif di sejumlah desa di Kabupaten Serang. Dari bukti tersebut terdapat fakta adanya rekaman video yang menggambarkan terjadinya peristiwa pernyataan pemberian dukungan kepada pasangan calon nomor 2 oleh sejumlah kepala desa, di mana rekaman video tersebut telah disebar di media sosial dan situs pemberitaan daring. Fakta mengenai rekaman video tersebut telah terkomunikasi melalui bukti yang dilampirkan oleh Bawaslu Kabupaten Serang. Video bukti dan seterusnya dianggap diucapkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar telah terjadi ketidakneutralan kepala desa dalam pemilu kada Kabupaten Serang. Berkenaan dengan tersebut merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa Yandri Susanto selaku menteri memiliki hubungan pernikahan dengan Haja Ratu Rahmatu Zakiah selaku calon bupati dari pasangan calon nomor 2. Peristiwa Yandri Susanto dalam posisi sebagai menteri telah menyelenggarakan atau menghadiri kegiatan yang di dalamnya terdapat pernyataan bersifat meminta atau mengarahkan kepala desa untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2. Pengajar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggraini mengatakan jual beli suara berbungkus kontrak politik sudah tidak bisa ditolerir. Termasuk di dalamnya keterlibatan kepala desa dan pejabat negara dalam proses pemilihan umum. Yang bahkan dalam putusan Mahakam Ulu, Mahkamah Konstitusi sebut dengan jelas soal vote buying atau jual beli suara berbungkus kontrak politik yang tidak biasa. Termasuk juga MK tidak menolerir politisasi dan cawe-cawe kepala desa, termasuk keterlibatan pejabat negara dan pejabat daerah. Jadi saya kira ini luar biasa bagi Mahkamah Konstitusi dan pelajaran betul bagi semua penyelenggara pemilu ataupun peserta untuk tidak main-main dengan aturan dalam pemilu kita. Titi menilai
Banyak pelajaran yang bisa dipetik dari penyelenggaraan Pilkada 2024 untuk perbaikan Pilkada yang akan datang. Bila ada daerah yang harus mengeluarkan biaya lagi, hal ini adalah sebuah konsekuensi yang harus ditanggung dalam proses penegakan demokrasi seutuhnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa ke depan memang perlu pemerintahan kita menyadari bahwa proses peta demokrasi kita, baik pilkada, pilpres, maupun pemilu legislatif perlu diperbaiki. Dan kesadaran ini perlu ada pada eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Kalau satu saja yang tidak sadar-sadarnya, maka proses pemilihan pemimpin kita akan tetap saja diwarnai oleh berbagai bentuk kecurangan yang menghasilkan pemimpin tidak punya wibawa di tengah-tengah rakyatnya. Bagaimana dengan pilkada tingkat provinsi ataupun dengan pilpres, sahabat BN, untuk tingkat provinsi, pemilihan gubernur, wakil gubernur, maupun untuk tingkat pusat, pemilihan pilpres, apakah benar-benar telah bersih? Tidak seperti yang terjadi pada tingkat kabupaten kota ini. Agaknya alasan apapun yang dipakai tidak bisa dikatakan demikian. Sebab dari suara-suara yang heboh di tengah-tengah publik di dalam Pilpres 2024 maupun pada Pilkada serentak 2024 untuk tingkat provinsi kemarin ini bukan tidak ada, tetapi paling-paling ada dua hal kemungkinan yang menyebabkan belum terungkap kecurangan Pilkada tingkat provinsi dan kecurangan Pilpres. Yang dua hal itu diantaranya yang pertama, MK belum menemukan bukti bahwa terbukti ada kecurangan secara hukum dalam Pilkada serentak tingkat provinsi dan Pilpres. Yang kedua bisa jadi karena memang Mahkamah Konstitusi belum lagi punya keberanian para hakimnya untuk menyatakan dalam putusannya bahwa telah terjadi kecurangan pada Pilkada serentak tingkat provinsi untuk gubernur, wakil gubernur, dan pada Pilpres 2024. Sahabat BN, setidaknya dugaan kecurangan Pilpres dan Pilkada di negara kita ini selama ini sudah benar-benar seperti menjadi rahasia umum. Dan kita tentu berterima kasih kepada Mahkamah Konstitusi yang telah berani memulai menyatakan dalam putusannya bahwa telah ditemukan kecurangan pada Pilkada tingkat kabupaten kota. Mudah-mudahan ke depan kalau memang terjadi kecurangan pada Pilkada provinsi dan pada Pilpres, Mahkamah Konstitusi kita akan berani menyatakan dalam putusannya. Walaupun mungkin ada tembok besar yang menghambat mereka untuk menyatakan putusan mereka itu. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.